Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-28 melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini dipimpin oleh Romo Fransiskus Asisi Teguh Santoso PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa mohon perlindungan dari wabah virus corona, agar kita segera terbebas dari wabah COVID-19. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mukjizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 325.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, serta anak-anak yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kembali pada sore hari ini, kita mensyukuri atas anugerah panggilan Allah sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa diundang untuk masuk dalam perjamuannya. Oleh karenanya, marilah sekarang kita menyiapkan hati, budi kita, supaya dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, kita semakin mampu untuk mengalami kehadiran Allah dalam hidup dan kehidupan kita keseharian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Diko, kami meluhurkan Diko, kami menyembah Diko, kami memuliakan Diko, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi kali ini didoakan bersama untuk keselamatan jiwa Bapak Tony Wijaya yang telah ada dalam kerahimannya 40 hari yang lalu. Demikian juga didoakan bagi Ibu Adriana Kristinawati yang telah dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Juga didoakan untuk Bapak Yohanes Sugiono yang telah ada dalam kerahimannya 3 tahun yang lalu. Didoakan untuk mengucap syukur atas hari kelahiran yang ke-18 tahun bagi Leonardus Louis Enrique. Juga didoakan bagi kebahagiaan abadi bagi Bapak Chong Kian Kain dan juga bagi Ibu Ho Wang Hing. Juga didoakan bersama dengan keluarga Ibu Teresia bagi jiwa Bapak Ignatius Ngadimun yang sudah ada dalam kerahiman Allah 10 tahun yang lalu. Juga bersama dengan mitra SND
mendoakan Ibu Adriana Kristinawati yang telah ada dalam kerahimannya 3 hari yang lalu. Juga didoakan bersama dengan Bapak Paulus Edi Sadono untuk Ibu Sunirah yang telah ada dalam kerahiman Tuhan 8 tahun yang lalu. Juga bersama keluarga mendoakan Bapak Julius Yuda Lobo yang sudah dalam kerahiman Allah 4 hari yang lalu. Juga didoakan bagi bersama dengan Jovan Juniarso Fortunatus, kiranya tumbuh berkembang menjadi anak yang penuh rahmat dan berkat. Juga bagi Ibu Teresia dan Ibu Teresia Wardini dan keluarga Bapak Eduardo Sri Kuncoro, kiranya rahmat, kekuatan, raga dan jiwa senantiasa ada dalam diri mereka. Juga didoakan bersama Pak Sutri, Dika, dan Nita, mohon untuk mendapatkan keturunan dari Allah Bapa. Juga didoakan bersama Ibu Yohana Matini, Ignatius Ongko Wisanto, dan Kristina Suparmini, mohon kekuatan raga dan jiwa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
kekurangan. Ia membaringkan daku di rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, perumpamaan mengenai perjamuan nikah amat sangat kental dengan peristiwa kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mungkin pernah memerankan sebagai orang yang diundang ataupun sebagai orang yang mengundang. Maka kita mencoba untuk memposisikan batin kita. Bagaimana kalau kemudian kita yang mengundang, para undangan itu tidak datang-datang, sementara perjamuan telah disiapkan. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pribadi yang diundang dalam suatu pesta perjamuan, maka yang perlu kita batinkan adalah bahwa diri kita menjadi perhatian bagi pengundang. Yang mengundang mengharapkan kehadiran kita, sehingga kehadiran kita dalam perjamuan itu akan terjadi perjumpaan antara yang diundang dan mengundang. Dan perjumpaan itu akan membawa sukacita
dalam pesta nikah itu. Dan inilah yang menjadi perumpamaan kerajaan Allah untuk coba kita batinkan bersama. Setiap hari Allah mengundang saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Allah tidak pernah berhenti untuk mengundang kita dengan kesabarannya, dengan kesetiaannya, supaya kita datang ke undangannya. Undangan itu sampai hari ini tetap Allah berikan kepada kita, tinggal bagaimana kita sungguh peka dan peduli terhadap undangan itu. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Allah mengundang dalam diri kita untuk masuk dalam undangannya, dalam kehidupan yang sangat nyata, itu sungguh kita alami. Sehingga refleksi saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika ada orang menderita, ada orang sakit, ada orang yang membutuhkan, dan saya mendengar itu, maka batin saya mestinya bahwa itu adalah undangan Allah sendiri bagi saya. Maka ketika saya datang dengan ketulusan hati untuk datang pada orang-orang yang mengalami penderitaan itu, kita akan mengalami suatu sukacita. Contoh kecil, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang kerap kali kami alami sebagai seorang imam. Pagi-pagi subuh ketika kami masih terlelap dalam istirahat malam, tiba-tiba jam 3 berdering HP. Dan ketika sungguh itu kemudian kita angkat, biarpun dengan aras-arasan, dan ketika diangkat itu adalah permohonan perminyakan, maka secara manusiawi sungguh amat sangat tidak mengenakan. Tetapi ketika berangkat, biarpun dengan ogah-ogahan dan sampai ke tempat yang bersangkutan, maka perjumpaan itu terjadi, pulang dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Hal kecil inilah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang bisa saya contohkan itu pun terjadi dalam diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keseharian. Hanya kerap kali karena kecondongan akan dosa, kita kerap kali terbelenggu oleh situasi duniawi. Pekerjaan yang menyenangkan, hobi yang menyenangkan, ataupun pekerjaan yang menguntungkan kerap kali menjadi hambatan kita untuk sukacita datang kepada Allah yang mengundang untuk masuk dalam perjamuannya. Perjumpaan dengan Allah dalam perjamuan itu akan membahagiakan dan menyelamatkan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita mohon rahmat-Nya supaya kita mampu untuk peka, peduli terhadap undangan Allah secara istimewa pada masa pandemi ini, supaya kita semakin mampu untuk berjumpa dengan Allah yang ingin dijumpai dalam diri orang-orang yang menderita. Kita mohon rahmat itu supaya kita semakin mampu untuk digerakkan dan peduli untuk datang dalam undangan Allah itu. Kita ungkapkan iman kepercayaan kepada Allah Bapa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa kepada Allah dengan kepercayaan penuh, sebab Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita dengan berlimpah-limpah. Marilah kita mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja di negara kita, ya Bapa, semoga gereja di negara kami bersifat dinamis dan misioner, sehingga menyebarluaskan undangan Tuhan di seluruh Nusantara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, para pengusaha dan pedagang, ya Bapa, semoga semua orang yang berkecimpung di bidang ekonomi bersatu padu untuk memberantas kelaparan dari muka bumi, serta menyediakan bagian yang wajar dari sumber daya alam kepada semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berpesta dan mereka yang dirundung nestapa, bagi mereka yang hidup dan mereka yang menghadapi kematian, bagi mereka yang tertawa ria dan mereka yang berduka cita, bagi mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Ya Bapa, semoga kami semua yang berbeda-beda ini menanggapi undangan Bapa untuk memasuki kegembiraan Injil serta kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi perjamuan yang menguatkan kami untuk bertumbuh dalam semangat cinta kasih yang melayani. Dan semoga kami sanggup membagi makanan serta persahabatan kami dengan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Cara Gustus pada Ekaristi sore hari ini didoakan bagi Bapak Yohanes Sugiono, bagi Bapak Chong Kin Kain dan Ibu Ho Wai Hing, juga bagi Bapak Ignatius Ngadimun, Ibu Andriana Kristinawati, Ibu Sunipa, juga Bapak Julius Yudolobo, Ibu Adriana Kristinawati, dan juga bagi Bapak Tony Wijaya, yang semuanya jiwa-jiwa ini sudah ada dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Kiranya hanya karena kemurahan hati-Mu ya Allah, Engkau memasukkan mereka semuanya dalam kemuliaan abadi di surga. Juga syukur atas hari kelahiran bagi Leonardus Louis Hendrik. Juga didoakan Jovan Juniarso Fortunatus untuk menjadi anak yang penuh berkat. Juga bagi Ibu Teresia Wardini dan keluarga Eduardus Sri Kuncoro, mohon kesejahteraan dan kekuatan raga jiwa. Demikian juga didoakan bersama Pak Sutri Dika dan Nita untuk mendapatkan keturunan. Didoakan bersama Ibu Yohana Martini, Ignatius Ongko Wisanto, dan Ibu Kristina Suparmini untuk mohon kekuatan raga dan jiwa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami, dan buatlah kami umat-Mu menjadi undangan bagi semua orang yang berkemauan baik untuk hidup dalam kebahagiaan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami, umat-Mu. Semoga kurban kudus ini menjadi tanda kasih dan bakti kami, mengantar kami kepada kemuliaan surgawi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaraan putra-Mu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan mengabdi Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang telah Engkau tebus memuji Dikau, dan semua orang kudus menghormati Engkau. Maka kami pun melurkan Dikau bersama para malaikat dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata,
Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab demi Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara dari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara istimewa yang kami doakan dan kami intensikan pada Ekaristi sore hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia dan kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan segala ungkapan syukur kita dengan doa yang didasarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga pencampuran tubuh memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore diundang dan masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus senantiasa menyertai kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku memelukmu.
Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini misa bersama dengan putra-putrinya, saya mohon untuk Bapak sekalian memberkati anak-anak Bapak Ibu, biarlah berkat itu juga menjadi berkat kami imamnya. Terima kasih. Kita ungkapkan kebaktian hati kita kepada kesucian Ibu Maria. Cara istimewa bagi intensi-intensi kita pada sore hari ini, juga intensi-intensi pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus-Mu ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami menuju kepada tanah air surgawi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama. Gregorius Riki Falandi Chandrawirawan dari lingkungan Santa Maria dengan Maria Kartika Putri Adi Saputro dari Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Purwodadi. Gregorius Julian Nika Wibowo dari Paroki Santo Antonius Banjarnegara dengan Erni Widiawati dari Pekalongan. Pengumuman kedua. Laurentius Babu dari lingkungan Santo Yohanes dengan Maria Onita Nenu dari lingkungan Santo Matius. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya berharap semoga dengan Ekaristi sore hari ini kita semakin peduli dan semakin peka terhadap undangan Allah yang setiap saat Allah mengundang saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk terlibat dalam perjamuannya. Apakah sebagai seorang suami yang peduli terhadap istrinya, kesusahannya, atau sebaliknya. Demikian juga orang tua peduli dan peka terhadap anak-anak yang kerap kali mengalami kesulitan ketika harus proses belajar dengan daring ini. Juga peduli terhadap orang-orang yang berkesusahan pada saat-saat ini. Itulah kiranya undangan Allah yang kerap kali membuat kita repot, tapi kerepotan itu membuat kita mengalami sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Kur dan juga Lektor, bagus suaranya, terima kasih banyak. Juga tim Konsos, terima kasih ya Mas ya, sehingga kita bisa live. Juga Mas Heri dan teman-teman, terima kasih banyak. Kita dalam segala keterbatasan tetap melayani dengan sukacita. Dan juga anak-anak misdinar tetap semangat ya, biarpun nggak ada umat tetap semangat ya.
Dan sekarang kita, oh ya juga poster, terima kasih juga. Dan sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa, diam dan tinggal di antara kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengan demikian ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.